Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabiullah Muhammad SAW kita bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Alhamdulillah pada hari ini kembali kita dipertemukan meskipun dalam suasana yang masih daring online, tapi insya Allah kondisi seperti ini tidak mengurangi eksistensi kita untuk sama-sama belajar dan menimba ilmu pada hari ini. Dan insya Allah, Alhamdulillah kami dari kelompok 3, khususnya pada mata kuliah Statistika Terapan Pendidikan, pada hari ini akan melaporkan tugas praktikum ketiga kami terkait dengan perbedaan hasil belajar siswa MI Darul Hikmah Bone pada mata pelajaran matematika sebelum dan sesudah diterapkannya model pembelajaran direct instruction atau pembelajaran langsung atau biasa disingkat dengan DI. Untuk itu, saya persilahkan kepada rekan-rekan saya untuk melaporkan hasil dari praktikum kami sekaligus menjadi hasil penelitian kami. Secara berturut-turut kepada Bapak Ibu dengan ini disilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini saya akan membahas terkait topik perbedaan hasil belajar siswa Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Bone pada mata pelajaran matematika sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran direct interaction. Oke. Nah, pembelajaran matematika pada tingkat dasar, ya entah itu sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah, ya bertanggung jawab dalam memahami dan menguasai berbagai pembelajaran, terutama ya konsep pelajaran matematika. Nah, pembelajaran matematika ya akan membantu siswa ya mengoptimalkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, adapun dalam kehidupan sehari-hari tentu sangat memerlukan ya, sangat membutuhkan kemampuan matematika ya untuk menghitung uang mungkin yang paling penting itu ya untuk mengukur, menghitung dan memecahkan masalah serta mengambil keputusan. Nah, matematika bagi siswa SD atau MI berguna untuk kepentingan hidup pada lingkungannya, ya, mengembangkan pola pikirnya dan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, supaya tercapai hal-hal yang tadi telah disebutkan, ya, maka diperlukan sebuah proses pembelajaran, ya, pembelajaran yang tepat, ya, dan ya efektif lah. Salah satu upaya dalam pembelajaran yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran direct interaction. Nah, apa itu metode pembelajaran direct interaction? Nah, yaitu pembelajaran atau model pembelajaran langsung. Ya, adapun dalam istilah lainnya, ya kita bisa menyebutnya dengan eh, pengajar aktif atau master learning and explicit instruction. Nah, model pembelajaran langsung dalam hal ini yaitu sebuah model pembelajaran yang mampu diterapkan ya oleh seorang pendidik. Model pembelajaran tersebut merupakan model pembelajaran sistematis yang memberikan sikap disiplin dan dapat mengarahkan, ya menggerakkan ya pada pembelajaran yang bermakna. Kemudian model pembelajaran ini termasuk ya model pembelajaran yang efektif, ya cukup efektif di kelas ya ketika mata pelajaran matematika. Nah, model pembelajaran direct interaction atau pembelajaran langsung ini didukung oleh berbagai penelitian. Ya, jadi ada penelitian yang menyebutkan bahwasannya model pembelajaran ini ya termasuk model pembelajaran yang efektif.
Nah, karena model pembelajaran ini tidak hanya memberikan ya pengetahuan dasar, ya, namun memberikan ya motivasi kepada siswa untuk berlatih dan memecahkan suatu permasalahan. Ya, maka penelitian ini bertujuan untuk mencari sebuah kebenaran, gitu. Mencari sebuah hasil dari bukti apakah terdapat perbedaan nilai siswa sebelum dan sesudah diterapkannya model pembelajaran direct instruction pada mata pelajaran matematika di Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Bone. Oke, next. Nah, di sini ada data nilai sebelum dan sesudah. Ya, jadi kami memiliki data sebelum direct instruction. Oh, sebelumnya kami memiliki 30 ya skor kemampuan pemahaman matematika siswa. Nah, kemudian next. Nah, dari data yang telah data data awal, ya data sesudah dan data sebelum dapat kita olah data, ya kita olah data SPSS berupa jumlah kasus dalam data tersebut terdiri dari dua variabel, yaitu variabel sebelum dilaksanakannya direct instruction dan sesudah dilaksanakannya direct instruction. Nah, masing-masing memiliki kasus 30 kasus. Ya, atau di sini N sama dengan 30. Kemudian validitas data, ya semua 30 kasus valid yaitu 100%. Ya, artinya tidak ada data yang hilang atau missing value. Kemudian tidak ada kasus yang diabaikan atau dikeluarkan dari analisis. Jadi dari 30 kasus ya semuanya itu real, ada. Nah, kesimpulannya data yang digunakan dalam analisis sepenuhnya lengkap dan valid. Dan analisis statistik selanjutnya dapat dilakukan dengan percaya diri karena tidak ada data yang hilang. Oke, kemudian next dalam test of normality diperoleh data. Nah, sesuai dengan uji normalitas yang digunakan, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiro-Wilk. Ya, digunakan untuk apa? Ya, digunakan untuk mengevaluasi apakah data berdisri normal atau tidak. Nah, kemudian untuk interpretasi nilai signifikansi, ya diperoleh keterangan bahwasanya hipotesis nol yaitu data berdistribusi normal. Kemudian hipotesis alternatif, data tidak berdistribusi normal. Kriteria pengambilan keputusan. Nah, dalam pemilihan kriteria pengambilan keputusan, ya kita menggunakan data ya jika signifikansi lebih besar atau lebih besar dari 0,05, ya maka data dianggap berdistribusi normal. Dan jika signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, kemudian dalam hal hasil uji normalitas. Nah, dalam uji Kolmogorov-Smirnov test, ya sebelum direct instruction, signifikansi sama dengan 0,200. Ya, atau bisa dibilang lebih besar dari 0,05. Ya, maka data termasuk ke dalam data normal. Nah, kemudian sesudah dilaksanakannya ya metode pembelajaran direct instruction,
signifikansinya tetap ya di angka 0,200 atau lebih besar dari 0,05. Ya, maka data yang diperoleh yaitu data normal. Kemudian dalam hasil uji normalitas Shapiro-Wilk test yang diperoleh sebelum direct instruction, ya signifikansi data yaitu 0,386 atau dapat diartikan lebih besar, ya lebih besar dari 0,05. Nah, maka data tersebut juga termasuk data normal. Nah, kemudian sesudah dilaksanakannya model pembelajaran direct instruction, ya signifikansi datanya yaitu 0,395, ya atau lebih besar juga dari 0,05. Ya, maka data yang diperoleh yaitu data normal. Nah, kesimpulan karena nilai signifikansi dari kedua uji, yang pertama itu Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk, ya lebih besar dari 0,05 untuk kedua kelompok data, yaitu data sebelum model pembelajaran direct instruction diberlakukan dan setelah atau sesudah model pembelajaran direct instruction diberlakukan. Maka data berdistribusi normal. Nah, dengan demikian, analisis statistik parametrik seperti Pirate Sample T-Test dapat digunakan untuk menguji perbedaan antara sebelum model pembelajaran direct instruction dan sesudah dilaksanakannya model pembelajaran direct instruction. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Soalnya akan dilanjutkan oleh Bu Fajriah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Lanjut kita bahas terkait dengan normal quantile and quantile plot, yang dimana data quantile and quantile plot ini atau biasa disingkat dengan QQ plot ini digunakan untuk mengetahui apakah kumpulan data itu terdistribusi normal ataukah tidak. Nah, di sini kita melihat data normal QQ plot sebelum diterapkannya direct instruction. Di sini ada garis, teman-teman bisa lihat ada sebuah data atau hasil olah data, terdapat garis diagonal. Terdapat garis diagonal yang ada di sini. Garis diagonalnya ini yang menyatakan sebuah kenormalan data. Jadi apabila plot atau lingkaran-lingkaran kecil ini, titik-titik hitam ini, mendekat dari garis diagonal ini, maka dapat dikatakan sebagai data yang terdistribusi normal. Nah, kita lihat dari analisisnya bahwa sebagian besar titik berada di sekitar garis diagonal, menunjukkan bahwa data sebelum diterapkannya direct instruction itu mendekati distribusi normal. Kemudian kita lihat pada titik di bagian ekor bawah dan juga atas, ada beberapa yang sedikit menjauh dari garis diagonalnya. Tetapi penyimpangan ini atau plot atau garis lingkaran ini tidak terlalu ekstrim menjauhi dari garis diagonal yang ada. Maka, sebagai kesimpulan, berdasarkan quantile and quantile plot ini, didistribusi data sebelum direct instruction ini mendekati distribusi normal. Kemudian hasil ini konsisten dengan uji normalitas sebelumnya, yang juga menunjukkan bahwa data berdistribusi normal yang tadi telah disebutkan sebelumnya oleh Bapak Vigo. Oleh karena itu, analisis statistik parametrik seperti Pirate Sample T-Test dapat digunakan untuk menguji perbedaan antara sebelum dan sesudah perlakuan atau penggunaan model direct instruction. Lanjut, kita lihat pada data normal QQ plot setelah diterapkannya direct instruction.
Sama seperti tadi, bahwasannya garis ini merupakan garis diagonal yang menyatakan kenormalannya. Maka kita lihat sebagian besar titik mengikuti garis diagonalnya, menunjukkan bahwa data sesudah dilakukannya atau diterapkannya model direct interaction itu berdistribusi normal. Kemudian beberapa titik di ekor bawah dan atas juga sedikit menyimpang dari garis diagonalnya, tetapi menyimpang ini masih menunjukkan dalam batas yang wajar atau tidak terlalu ekstrim. Maka sebagai kesimpulannya, berdasarkan QQ plot ini atau quantile and quantile plot ini, didistribusi data sesudah direct instruction ini mendekati normal. Dan hasil ini konsisten dengan uji normalitas sebelumnya, yang juga menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Seperti itu terkait dengan data pendistribusian normal terhadap quantile and quantile plot sebelum dan sesudah direct interaction. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Meifiani Nurul Aisyah. Kepadanya dengan ini disilakan. Selanjutnya itu terlihat ada gambar hasil SPSS Paired Sample Statistik, menunjukkan bahwa nilai min atau rata-rata sebelum diterapkan direct interaction itu nilainya 76,8000. Nah, sesudah diterapkan direct interaction nilainya 85,633, dan itu terjadi peningkatan nilai rata-rata setelah perlakuan atau diterapkan mode pembelajaran direct instruction dari 7680 menjadi 85,63. Nah, untuk standar deviasi atau simpangan baku sebelum direct interaction nilainya 9,80288. Nah, sesudah nilainya 8,7,784. Menyatakan bahwa variabilitas data setelah perlakuan sedikit lebih kecil dibandingkan sebelum perlakuan atau diterapkannya model pembelajaran direct interaction. Menunjukkan bahwa data lebih terpusat setelah intervensi. Untuk standar error atau kesalahan standar rata-rata sebelum direct interaction nilainya 1,78975. Nah, sesudah nilainya 1,58983. Menyatakan bahwa nilai error lebih kecil setelah perlakuan, yang menunjukkan estimasi rata-rata yang lebih stabil. Untuk kesimpulan dari Paired Sample Statistik, rata-rata sesudah diterapkannya model pembelajaran direct interaction lebih tinggi dibandingkan sebelum diterapkannya model pembelajaran direct interaction, menunjukkan adanya peningkatan setelah perlakuan. Untuk memastikan apakah perbedaan ini signifikan secara statistik, perlu dilihat hasil paired sample t-test. Jika nilai p-value atau signifikan kurang dari 0,05, maka perbedaan ini dianggap signifikan. Di sini ada gambar paired sample correlation. Untuk nilai korelasinya ada di angka 0,797, menunjukkan hubungan yang kuat dan positif antara nilai sebelum diterapkan model pembelajaran direct interaction dan sesudah direct interaction. Artinya, jika seseorang memiliki nilai tinggi sebelum perlakuan, kemungkinan besar mereka juga memiliki nilai tinggi setelah perlakuan atau diterapkannya model pembelajaran direct interaction. Untuk nilai signifikansi bisa dilihat ya, itu nilainya 0,000, yang artinya kurang dari angka 0,05, menunjukkan bahwa korelasi ini signifikan secara statistik. Artinya,
hubungan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan atau diterapkan mode pembelajaran direct interaction ini bukan sekedar kebetulan, tetapi memang ada pola keterkaitan yang nyata. Untuk kesimpulan dari gambar dari hasil Pirate Sample Correlation, artinya terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara sebelum direct interaction dan sesudah direct interaction, dan menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi setelah perlakuan masih memiliki keterkaitan dengan kondisi sebelumnya. Namun, untuk melihat apakah perbedaan yang signifikan antara kedua kondisi tersebut, kita perlu melihat hasil sampel t-test. Next. Bisa dilihat ya, di sini ada Pirate Sample t-test. Oke, next. Untuk penjelasannya, dari gambar tersebut, untuk uji T atau berpasangan, Pirate Sample t-test ini mempunyai nilai min 8,833 sekian. Nah, untuk perbedaan rata-rata antara sebelum direct interaction dan sesudah direct interaction adalah min 8,8333. Ini menunjukkan bahwa nilai setelah perlakuan diterapkan model pembelajaran direct interaction ini atau sesudah direct interaction lebih tinggi dibandingkan sebelum perlakuan, sebelum dilakukannya model pembelajaran direct interaction. Untuk nilai T di gambar tersebut, nilainya min 8,071 dan derajat kebebasannya ada di angka 29. Untuk nilai T menunjukkan nilai negatif, bahwa sesudah direct interaction secara signifikan lebih besar daripada sebelum diterapkan model pembelajaran direct interaction. Untuk DF-nya 29 karena jumlah sampel adalah 30, yaitu 30 dikurangi 1, jadi 29. Nah, untuk interval kepercayaannya 95%. Interval kepercayaan tidak mencakup angka 0, yang menegaskan bahwa ada perbedaan signifikan antara kedua kondisi. Untuk signifikansinya, tutile ada di angka 0,000, yang artinya nilai 0,00 ini lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa perbedaan ini signifikan secara statistik. Artinya, peningkatan nilai dari sebelum diterapkan model pembelajaran direct interaction ke sesudah diterapkannya direct interaction bukan terjadi secara kebetulan, tetapi memang ada dampak yang nyata dari perlakuan yang diberikan. Untuk kesimpulannya, ada perbedaan yang signifikan antara nilai sebelum dan setelah diterapkan model pembelajaran direct interaction. Kemudian, nilai setelah perlakuan meningkat secara signifikan dibandingkan sebelum diterapkan model pembelajaran direct interaction. Hasil ini menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan efektif dalam meningkatkan nilai matematika siswa. Berdasarkan semua analisis, normalitas, korelasi, dan uji T dapat disimpulkan bahwa perlakuan berpengaruh positif terhadap peningkatan nilai peserta. Next. Deskriptif statistik. Bisa dilihat dari tabel berikut untuk deskriptif statistiknya. Untuk jumlah sampelnya atau N itu ada 30. Data diambil dari 30 responden dalam kedua kondisi, yaitu sebelum diterapkan mode pembelajaran direct interaction dan sesudah direct interaction. Untuk nilai minimumnya di sini ada nilai terendah yaitu 55 dan nilai tertingginya ada di angka 93. Kemudian sesudah diterapkan model pembelajaran direct interaction ini, nilai terendahnya ada di angka 67. Untuk nilai tertingginya ada di angka 100. Nah, jadi ternyata dari peningkatan nilai ini
ada peningkatannya ya, nilai minimum dan maksimum setelah perlakuan model pembelajaran ini. Menunjukkan bahwa tidak ada nilai yang lebih rendah dibanding sebelum perlakuan. Dan nilai maksimumnya itu benar-benar meningkat, ada di angka 100. Untuk rata-rata min sebelum DI, ada di angka, yaitu nilainya 76,8000 untuk nilai minnya ya. Nah, kemudian sesudah diterapkan direct interaction ini, nilai minnya ada 85,6333. Yang artinya rata-rata meningkat sekitar 8,83 poin, menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan berdampak positif terhadap peningkatan nilai. Bisa dilihat di sini ada standar deviasi. Untuk standar deviasinya sebelum direct interaction nilainya 9,80288. Nah, sesudah untuk standar deviasinya ini nilainya 8,70784. Artinya standar deviasi lebih kecil daripada sesudah diterapkan direct interaction, menunjukkan bahwa nilai setelah perlakuan atau setelah diterapkan model pembelajaran direct interaction ini lebih homogen dan kurang bervariasi dibanding sebelum perlakuan. Untuk kesimpulannya, dari statistik deskriptif ini, terjadi peningkatan rata-rata nilai setelah diterapkan model pembelajaran direct interaction dari 76,8 menjadi 85,63. Kemudian di sini ada nilai minimum dan maksimumnya meningkat, menunjukkan hasil yang lebih baik secara keseluruhan. Untuk variasi data lebih kecil setelah perlakuan, menunjukkan nilai lebih konsisten. Secara keseluruhan dari analisis statistik deskriptif ini, bisa rada dikebawahin slide-nya. Perlakuan yang diberikan berdampak positif terhadap peningkatan nilai peserta. Hasil ini konsisten dengan analisis uji T sebelumnya yang udah dijelaskan. Kemudian menunjukkan bahwa peningkatan ini signifikan secara statistik. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ibu Salma. Selanjutnya ini ada histogram sebelum diterapkannya direct interaction. Ini histogramnya di sebelah kiri. Nah, analisisnya itu gambar yang ditampilkan merupakan histogram distribusi data yang ini ya, kurva normal. Jadi fungsinya kurva normal itu adalah untuk visualisasi distribusi data. Terus juga nanti kita mengetahui ada skewness-nya juga, ya. Nah, yang pertama, bentuk distribusi datanya itu histogram, ya, menunjukkan distribusi mendekati normal dengan puncak sekitar nilai 76 sampai 80. Sebaran data cukup simetris, tetapi terdapat sedikit kemiringan ke kiri atau negatif skew karena ada beberapa data di sisi kiri. Jadi nilai lebih rendah dari rata-rata. Nah, statistik deskriptifnya yang pertama itu ada min atau rata-rata nilainya sebelum diterapkan direct interaction itu ada nilainya 76,80. Untuk standar deviasinya di 9,803. Jumlah sampelnya itu jumlah siswanya berarti ada 30. Nilai ini konsisten dengan tabel statistik deskriptif sebelumnya. Nah, untuk sebaran data tersebar antara 50 hingga 100. Dengan mayoritas nilai berada di sekitar 70 hingga 90. Distribusi data cukup merata dengan puncak di tengah. Gitu ya. Jadi maksudnya itu sebagian besar data itu terkonsentrasi di sekitar nilai tengah atau di median. Nah, ini membentuk
sehingga membentuk puncak di tengah grafik. Gitu ya. Jadi data itu tersebar relatif seimbang ke kedua sisi puncak. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang lebih rendah dan lebih tinggi itu muncul dengan frekuensi yang menurun secara simetris. Dan juga variasi datanya tidak terlalu ekstrim. Ya. Jadi sebaran datanya tidak terlalu lebar atau tidak terlalu sempit. Artinya dari puncak di tengah itu. Merata di puncak di tengah. Kesimpulannya, data sebelum direct injection ini mendekati distribusi normal, meskipun ada sedikit kemiringan ke kiri. Rata-rata 76,80 menunjukkan bahwa bagian besar peserta memiliki nilai di sekitar angka ini. Standar deviasi 9,803 menunjukkan adanya variasi nilai yang cukup moderat di antara peserta. Jadi maksudnya moderat itu berarti perbedaan atau fluktuasi nilai dalam rentang yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dengan kata lain, nilai-nilai tersebut tidak terlalu beragam atau tidak terlalu ekstrim, tapi juga tidak terlalu seragam atau sama. Gitu. Contohnya misalkan berkisar antara 70 sampai 85. Nah, ini bisa dianggap tergolong sebagai variasi yang cukup moderat. Gitu. Atau misalkan jika nilai berkisar antara 50 sampai 100, nah itu variasinya berarti cukup tinggi. Gitu. Nah, perlu dibandingkan dengan sesudah direct instruction ini untuk melihat perubahan distribusi setelah perlakuan. Jika setelah perlakuan distribusinya bergeser ke kanan, nilai lebih tinggi, dan standar deviasi berkurang, maka ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan serta lebih konsisten. Lanjut ke histogram sesudah direct instruction. Nah, ini gambar menampilkan histogram distribusi data sesudah direct injection dengan kurva normal. Interpretasi datanya, yang pertama bentuk distribusi data, histogram menunjukkan distribusi mendekati normal dengan puncak sekitar nilai 85-90. Sebaran data lebih terpusat dibandingkan histogram sebelum direct injection dengan sedikit kemiringan ke kiri. Statistik deskriptifnya nilai min atau rata-rata di 85,63, standar deviasi 8,708, lebih kecil dibandingkan sebelum direct injection. Ini menunjukkan kalau data itu homogen, gitu ya. Jadi kalau dalam istilah statistik, data homogen itu berarti data yang memiliki karakteristik yang seragam atau sama. Jadi tidak banyak variasi di dalam kelompoknya, gitu. Jadi misalkan variasinya kecil, penyebaran data tidak terlalu jauh dari nilai rata-rata. Terus juga tidak ada perbedaan signifikan antar kelompok. Itu yang dimaksud dengan data homogen. Lalu jumlah sampel atau N ada di 30. Perbandingan dengan sebelum direct injection, ini yang pertama, min atau rata-rata meningkat dari 76,80 ke 85,63. Menunjukkan peningkatan rata-rata skor setelah perlakuan. Kemudian standar deviasi berkurang dari 9,803 ke 8708, menunjukkan bahwa nilai peserta lebih seragam setelah perlakuan. Lalu sebaran data bergeser ke kanan, yang berarti secara umum peserta mengalami peningkatan nilai. Jadi setelah diperlakukan model pembelajaran direct injection ini, secara umum peserta mengalami peningkatan nilai. Kesimpulannya, terjadi peningkatan skor rata-rata setelah perlakuan, yang menunjukkan adanya efek positif dari intervensi yang dilakukan atau dari model pembelajaran yang telah diterapkan. Yang kedua, variasi nilai lebih kecil setelah perlakuan, yang berarti data lebih stabil dan homogen. Jadi tidak ada siswa yang terlalu kecil nilainya terus jomplang ke yang lebih besar gitu ya. Jadi datanya lebih stabil dan homogen setelah mendapat perlakuan. Kemudian distribusi data tetap mendekati normal, sehingga analisis statistik lebih valid. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa
perlakuan atau intervensi yang diberikan berpengaruh positif terhadap peningkatan skor peserta. Nah, untuk kesimpulannya, ini berarti terdapat perbedaan signifikan antara nilai sebelum dan sesudah diterapkan metode direct instruction ini pada nilai matematika siswa MI Darul Hikmah Bone. Dengan kata lain, metode pembelajaran direct instruction ini yang diberikan memiliki efek positif yang signifikan terhadap peningkatan skor matematika. Kesimpulan akhirnya, ini untuk ini ya, kesimpulan uji hipotesis pada sampelnya. Nah ini ya, hipotesis yang diuji, hipotesis 0, tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara sebelum diterapkan direct instruction dan sesudah diterapkan. Perlakuan tidak berpengaruh. H1 atau hipotesis alternatif, ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara sebelum direct instruction dan sesudah direct instruction. Perlakuan berpengaruh. Kedua, hasil uji pair samples-nya, nilai rata-rata sebelum perlakuan, sebelum direct instruction itu ya, 76,80. Nilai rata-rata setelah perlakuan, 85,63. Selisih rata-rata, minus 8,83, menunjukkan peningkatan setelah perlakuan. Saya hitung ada di min 8,071, DF atau derajat kebebasannya di 29, P-value itu 0,00, P-nya lebih kecil dari 0,05. Kemudian yang ketiga, interpretasi hasil, karena P-value itu 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Ini berarti terdapat perbedaan signifikan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Dengan kata lain, perlakuan yang diberikan memiliki efek positif yang signifikan terhadap peningkatan skor. Jadi, kesimpulan akhirnya, dari hasil uji pair sample test dapat disimpulkan bahwa perlakuan yang diberikan secara signifikan meningkatkan skor matematika peserta. Artinya intervensi atau metode pembelajaran direct instruction yang sudah diberikan ini efektif dalam meningkatkan performa peserta. Seperti itu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah menyampaikan dari laporan hasil praktikum ketiga dari kelompok kami. Untuk itu kami dari kelompok 3, saya sendiri Fajira Inayati bersama rekan-rekan yang lainnya, Bapak Vigo Prilianto, Ibu Salma Nadifa, dan Ibu Meviani Nurul Aisyah. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam proses pekerjaan kami. Untuk itu lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.